Oke, di video kali ini saya akan mereview tanaman koleksi baru di Aska Garden Indonesia, yakni sang ratu dari Epischia, yakni Epischia cleopatra. Bagaimana tips triknya dan cara perawatan dari tanaman ini? Simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsya di channel Aska Garden Indonesia. Channel membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budidaya, dan lain-lain yang akan kita sampaikan secara tuntas dan sesuai pengalaman kami. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview salah satu koleksi baru di Aska Garden Indonesia, yakni dari keluarga Epischia. Epischia adalah salah satu tanaman gantung atau tanaman yang biasa digunakan untuk memperindah halaman rumah. Itu yang banyak sekali jenisnya. Saya sudah mereview beberapa jenis ya yang saya punyai. Ada yang seperti ini jenisnya, terus ada yang hijau juga seperti ini, dan yang silver seperti ini. Dan belum lama ini saya mempunyai koleksi baru, yakni tanaman Epischia cleopatra. Cleopatra adalah salah satu jenis varian dari Epischia yang warnanya sangat mencolok. Ada warna pink dan hijau di tengah-tengah seperti ini, membuat warna tanaman ini dengan daunnya yang sangat mencolok. Bahkan untuk anakan sekalipun, itu warna sudah keluar warna eksotisnya. Tanaman yang biasa digunakan untuk gantung ini itu sudah mendunia ya. Di beberapa negara tanaman ini memang jenis ini ya, maksud saya Epischia cleopatra ini sudah masuk daftar list top 5 nya dari tanaman Epischia. Bahkan di Indonesia ini termasuk top 5 besarnya harga yang tinggi di Indonesia. Dan alhamdulillah saya bisa memiliki tanaman Cleopatra, bahkan saya bisa memboyong dari indukan itu sendiri. Ada sekitar 2 anakan teman-teman. Ada di sini. Ini ada sulur ya teman-teman ya. Ini ada sulur ke sini dan ada di sini. Jadi ada 2 anakan yang sudah agak besar. Dan ini sudah mau keluar lagi, anakan lagi. Dan ini adalah bunga. Untuk bunga sendiri itu kalau Cleopatra kemungkinan warnanya merah ya. Seperti ini merah. Ini baru mau keluar. Dan tanaman Epischia juga tanaman yang berbiji. Jadi nanti dia bisa menjadi biji dan bisa kita bibitkan. Oke, jadi untuk segi perkembangbiakannya, Epischia yang Cleopatra sama dengan tanaman Epischia yang lain. Jadi dia dari sulurnya seperti ini ya, sulur seperti ini, atau dari nanti potong indukan dan dia akan menempel di induknya. Untuk harganya itu memang masih lumayan ya di Indonesia, bahkan untuk bibitan sendiri seukuran apa ya? Ya ini segini tapi bisa lagi dikit lagi ya. Itu harga kemarin sudah saya update harga sekitar di marketplace ya, di Facebook atau marketplace yang lain itu harga sekitar 200 sampai 250.000 untuk satu tanaman remaja yang sudah dipisah dari induknya. Apalagi kalau kita ambil yang indukan yang seperti ini yang sudah ada beberapa anakan, tentu harganya akan lumayan. Jadi buat teman-teman tanaman, terutama pencinta Epischia, memang salah satu tanaman favorit di Epischia adalah Cleopatra. Sebenarnya apakah Cleopatra itu paling mahal? Tidak, ada lagi yang lain, yakni Pink Smoke, tanaman yang baru, varian baru yang mulai masuk di Indonesia, dan itu harganya masih sangat tinggi. Harga sekitar 5 sampai 7 juta rupiah satu tanamannya. Jadi memang untuk Epischia, bila ada varian baru, itu memang harganya masih lumayan tinggi. Semakin lama semakin banyak tanaman, maka otomatis itu akan mengikuti harga pasar. Jadi semakin banyak tanaman akan semakin turun harganya, itu sangat wajar. Namun dengan keindahan yang Cleopatra seperti ini, harganya memang cenderung lebih awet di tinggi ya teman-teman ya. Oke, misalkan contoh ya, kalau dari sisi produktivitas, memang tanaman Epischia termasuk tanaman yang mudah sekali beranak. Bahkan dengan pot sekecil ini ya, pot sekecil ini bahkan sudah ada 3 sulur seperti ini ya teman-teman. Ini juga sama, tanaman seperti ini sudah ada 2 anakan, bahkan 3 anakan yang ada di sini. Itulah yang membuat mungkin semakin cepat perkembangan dari tanaman Epischia,
semakin banyak jumlahnya otomatis harga akan turun. Tapi tidak ada masalah buat pecinta, karena Epicea cleopatra sendiri itu memang tanaman yang warnanya sangat seronok dan warnanya sangat bagus bila kita pajang di depan rumah, apalagi bila tanaman ini sudah menggantung dan tinggal kita nikmati keindahannya. Namun ini sedikit tips buat teman-teman, bila teman-teman fokus di perkembangannya, teman-teman ingin memperbanyaknya, itu malah kalau saya tidak menyarankan digantung. Jadi sistemnya adalah kita tanam mendatar, biarkan tanaman ini menempel di media tanam, nanti dia akan berakar, terus ini akan mencari makanan sendiri, dan dalam waktu yang tidak lama nanti dia akan ada sulur yang menjalar lagi. Itu kalau kita pakai sistem mendatar seperti ini media tanam. Tapi kalau sistemnya menggantung, kemungkinan besar akar akan sedikit terpending, dia tidak akan keluar dulu sampai dia akan mengeluarkan anaknya ke bawah. Kelebihannya adalah kalau kita memakai sistem seperti ini, itu kita bisa memisahkan anakan dan langsung dia bisa hidup. Tinggal kita pindah ke media tanam dan pot yang baru. Seperti tempat saya ini teman-teman, ini ada beberapa tanaman indukan Epicea yang sengaja saya tanam mendatar seperti ini ya. Itu kenapa? Karena memang saya ingin mendapatkan anakan yang banyak. Maka anakan seluruh tadi seperti ini, dia akan cepat sekali beranak. Dan kita tinggal memotong saja. Mungkin per bulan kita bisa memotong beberapa anakan dari satu pot. Oke, bila kita fokusnya penjualan, saya sarankan memang memakai pot yang mendatar atau yang panjang. Tidak harus pot seperti ini, pakai pot bulat pun juga tidak ada masalah, tapi usahakan yang besar. Oke, itu sedikit perawatan dan perkembangbiakan dari Epicea dari cleopatra sendiri. Tentang perawatan bagaimana Kak? Untuk perawatan sendiri, saya penyiram paling 1 minggu sekitar 2-3 kali. Itu pun tergantung kondisi. Kalau memang kondisinya sering hujan, itu paling saya mundurkan. Tapi kalau kondisi kering, kemarau yang kering, itu kemungkinan besar kita harus menyiram lebih sering. Itu kalau di tempat saya. Untuk intensitas saya, itu saya menggunakan paranet 70% 1 lapis. Sebenarnya tanamannya kuat ya teman-teman ya, kena sinar matahari langsung pun juga tidak ada masalah. Itu silakan teman-teman, yang penting kebiasaan saja. Terus untuk media tanam itu saya memakai campuran dari ini adalah sekam mentah, saya campur dengan kompos daun bambu dengan perbandingan 2 sekam dan 1 kompos bambu. Alhamdulillah perkembangannya sehat, tidak ada masalah, anakan juga sehat ya teman-teman ya. Seperti ini. Oke, dari video ini bisa kita sampaikan ke teman-teman, bila teman-teman ingin mempunyai salah satu Epicea yang favorit, salah satu Epicea primadona, itu silahkan koleksi tanaman Epicea cleopatra. Dari sisi perkembangan biakan yang cepat, dari warna yang sangat seronok dan sangat menarik, saya yakin Epicea termasuk kelas yang diburu oleh kolektor. Perihal harga itu tergantung pasar ya teman-teman ya. Semakin banyak produk atau yang dijual itu otomatis akan turun. Namun buat kolektor tidak ada masalah dia naik atau turun. Yang pasti memang dialah sang ratu dari Epicea dengan warna yang sangat menarik. Bila ada teman-teman yang ingin tanya, di mana sih Kak membelinya? Silakan teman-teman buka marketplace, baik itu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, ataupun marketplace di Facebook. Itu akan sangat banyak sekali orang menjual Epicea cleopatra. Harganya sekitar 200.000 sampai 1 jutaan teman-teman. Jadi sangat menggiurkan. Buat saya selaku petani tanaman hias, itu adalah satu yang peluang usaha. Jadi saya tidak segan-segan untuk mendapatkan memboyong tanaman yang cenderung agak mahal ini. Oke, dari perawatan sama teman-teman, yang membedakan cuman modalnya. Modalnya itulah yang membedakan kita dalam memulai atau tani dalam satu tanaman. Oke teman-teman, itu sedikit perawatan, tips, trik, cara merawat tanaman Epicea cleopatra, sang ratu dari Epicea. Oke teman-teman, mungkin itu video saya kali ini. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.